Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh ini membahas surat An-Nisa ayat 29, halaman 83. An-Nisa ayat 29. Di surat An-Nisa ayat 29 ini Allah berbicara tentang seputar makanan, ya. Dalam arti larangan memakan makanan yang haram, ya, yang batil, dan juga larangan untuk membunuh diri gitu. Yang tentu ini sangat erat kaitannya dengan pesan-pesan Allah yang sudah Allah sampaikan pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi jika dalam ayat sebelumnya Allah berbicara tentang bagaimana perlakuan diri kita gitu, dalam hal pernikahan gitu, bagaimana mestinya kita dalam hal mengurus anak yatim, bagaimana mestinya kita dalam hal membagi warisan gitu, bagaimana mestinya kita dalam hal berwakaf, bagaimana mestinya kita dalam menikahi seorang budak, seorang hamba sahaya gitu. Nah, maka di ayat 29 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan, wahai sekalian. Nah, di sini ada ha. Nah, ya ayyuha, hanya itu disebut harfut tanbih gitu. Harfut tanbih itu huruf yang berfungsi untuk memberikan sebuah peringatan. Kalau dikatakan sebuah peringatan, berarti di situ ada hal-hal yang berbahaya yang harus diketahui, yang harus dihindari gitu. Ada hal-hal yang bisa menjadikan orang terkena bencana, terkena malapetaka, yang harus diketahui, yang harus dihindari. Nah, makanya Allah mengawali firman-Nya itu dengan nida, nah itu dengan harfun nida. Harfun nida itu huruf yang berfungsi untuk memanggil gitu, Bang. Ya ayyuha, wahai sekalian, alladzina, yang gitu. Sering diterjemahkan orang-orang yang gitu. Alladzina itu sebetulnya ismul mausul. Ismul mausul itu isim atau kata yang berfungsi untuk menyambung sebuah pembicaraan. Namun di dalam alladzina itu ada subjek yang menempel, yang menyertainya. Nah, di sini subjeknya atau istilahnya itu fa'ilnya itu adalah manusia.
banyak manusia gitu, bukan hanya satu manusia. Makanya alladzina itu menggunakan bentuk plural, bentuk jamak. Jadi ada alladzi, ada alladzani, ada alladzina. Jadi wahai orang-orang yang amanu, beriman. Tentu ini keimanan di sini keimanan yang mestinya atau idealnya diawali dengan keilmuan, Pak. Dan para ulama hampir menafsirkan bahwa ketika di Al-Qur'an Allah menyebut orang-orang yang beriman, alladzina amanu, di situ mereka menyisipkan kata-kata berilmu dan beriman, Pak. Kenapa? Karena keimanan tanpa didasari dengan ilmu, kepercayaan tanpa didasari dengan ilmu, itu tidak akan kokoh gitu, Pak. Iman itu kan percaya. Jadi orang tidak akan percaya 100% kalau pengetahuan tentang sesuatu itu tidak sempurna. Orang tidak akan yakin kalau dia tidak tahu secara baik gitu, Pak. Baru akan percaya dengan baik, yakin dengan baik kalau sebelumnya itu dia itu punya ilmu, punya pengetahuan tentang sesuatu tersebut. Nah, makanya keimanan kita, Pak, khususnya nih kepada rukun iman yang 6, karena rukun iman yang 6 itu menyangkut hal-hal yang gaib. Kita mengimani rukun iman yang 6 itu mengimani hal-hal yang gaib. Pertama kan iman kepada Allah. Allah itu kan maha gaib. Maha gaib. Yang kedua iman kepada para malaikat. Malaikat itu kan gaib. Yang ketiga iman kepada kitab suci Al-Quran dan kitab suci yang lain tentunya. Nah, kitab suci ini gaib, Pak, gaib. Al-Quran yang ada di hadapan kita, kenapa disebut gaib? Karena kan kita tidak tahu proses bagaimana turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Keimanan kepada Rasul pun termasuk kepada Rasulullah. Nah, itu gaib, Pak. Sekalipun Rasulullah itu secara fisik itu nyata, lahir nampak gitu, tapi kan beliau diangkat jadi nabi dan rasulnya itu kan gaib, tidak ada yang tahu itu, Pak. Keimanan kepada hari akhir gaib, keimanan kepada qada dan qadar gaib. Nah, biar keimanan kepada yang gaib itu baik, bagus, Pak, kuat, maka harus dibangun di atas landasan ilmu. Karena tanpa landasan ilmu keimanannya akan goyah gitu. Jadi wahai orang-orang yang berilmu dan berimanlah gitu. Atau wahai orang-orang yang keimanannya dibangun di atas landasan ilmu. Nah, ini ya ayyuhanya itu harfun nida, Pak. Alladzina amanu itu disebutnya munada bih. Nah, munada bih itu yang dipanggil. Yang dipanggil. Nah, siapa di sini yang memanggilnya? Allah Subhanahu wa taala itu. Siapa yang dipanggilnya? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan ini adalah sebuah kehormatan sekaligus sebuah keistimewaan dari Allah, di mana orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mau memanggil orang-orang kafir dengan lisannya,
dalam rangka menjaga kemahasucian Allah. Tapi Allah bersedia untuk memanggil orang-orang yang beriman. Nah, hari ini saat ini Allah itu memanggil kita, orang-orang yang beriman. Ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Nah, baru setelah itu, setelah harfun nida, munada bih. Nah, tadi munada bih itu yang dipanggil. Baru yang namanya munada ilaih. Munada ilaih itu isi panggilan itu. Jadi kalau bicara nida itu ada 3 Pak. Harfun nida. Tadi ya ayyuha, munada bih, ada munada ilaih. Nah, isi panggilannya itu adalah la, janganlah takulu. Nah, kalian orang-orang beriman janganlah memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Nah, kenapa kok di sini harta disandarkan kepada kita manusia? Walaupun kan sebetulnya yang namanya harta, rizki itu kan milik Allah, Pak. Hakikatnya kan milik Allah. Tapi kenapa Allah menyandarkannya dengan kum, amwalakum? Nah, itu pertama, Pak, Allah memberikan semacam kewenangan, ya, kepercayaan kepada kita manusia, bahwa harta yang Allah anugerahkan itu setelah Allah berikan kepada kita manusia, seolah-olah Allah itu ini, ya, ini rizki dari saya untuk kamu sekarang itu sudah menjadi milik kamu. Nah, itu seolah-olah perkataannya seperti itu. Nah, makanya kata amwal itu disandarkan atau disambung dengan kata-kata kum. Bahkan di sini ada kata-kata bainakum, di antara kalian. Kenapa? Karena hakikatnya, Pak, hakikatnya ketika seseorang itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dia itu sudah merusak hartanya sendiri, gitu, Pak. Sekali lagi nih, ketika orang itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, hakikatnya dia itu sedang merusak hartanya sendiri, gitu, Pak. Nah, bagaimana memakan harta dengan cara yang batil itu? Tentu ini kan kata al-batil ini memiliki makna yang sangat luas, gitu. Ada memakan harta dengan cara yang batil itu. Nih, kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, barangkali ada orang yang jadi germo, gitu, Pak, ya. Nahan sih atuh germo teh. Nyata lah germo nu kitu, Pak. Jadi nanti mun ieu mah bosna mucikari nyata germo teh. Itu batil, mereka memakan harta dengan cara yang batil. Para pezina, para pelacur, bahasa keren nama pekerja seks, itu memakan harta dengan cara yang batil. Koruptor ya memakan harta dengan cara yang batil. Pencuri, perampok, preman itu nusuk mararajeg geuning majeg gitu, yang memakan dengan harta dengan cara yang batil. Atau orang yang menipu gitu, memakan harta dengan cara yang batil. Banyak kategori memakan harta dengan cara yang batil itu banyak. Mengurangi takaran, mengurangi timbangan bagi seorang pedagang, atau mengurangi waktu tanpa alasan syar'i bagi seorang pegawai,
Ya memakan harta dengan cara yang batil, Pak. Karena yang namanya mencuri, mengkorupsi itu berpotensi terjadi dalam berbagai pekerjaan itu, Pak. Jangankan dalam hal dagang, dalam dunia dakwah saja, dalam dunia kiai ulama, potensi untuk korupsi besar. Pokoknya mengkorupsi dalam menyampaikan ayat-ayat Allah itu, melintir ayatnya bahasanya itu, dengan harapan biar penguasa memberi jabatan, itu korupsi, Pak. Itu jadi menyampaikan ayat-ayat Allah demi kepentingan seseorang, demi kepentingan penguasa. Lalu kalau penguasa sudah senang dapat jabatan, dapat bagian dan lain sebagainya, itu kan korupsi. Jadi memakan harta dengan cara yang batil itu banyak caranya, termasuk tempo hari itu memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, atau barangkali ngabohong kami toha, itu oge sarua memakan harta dengan cara yang batil. Aya ogen baheula mah keur leutikna uniko cenah, usaha nipu kolot itu ngan insyaallah ari ku kolot mah dihampura iku kolot mah gitu. Baheula mah kan keur leutik keneh ongko uniko teh. Nah, jadi di ayat ini nih Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalian itu haram gitu. Ada la nih Pak nih, la-nya itu harfun nahyi, itu huruf yang berfungsi untuk melarang. Dan asal sebuah larangan, al aslu bin nahyi haramun. Asal sebuah larangan itu jatuh kepada haram. Illa madalla dalil, kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya, bisa turun dari haram ke makruh gitu, Pak. Jadi asalnya haram tapi bisa turun dari haram ke makruh. Nah, yang memalingkannya itu harus ayat lagi atau oleh hadis Nabi, boleh itu. Kalau tidak ada yang memalingkan, maka hukumnya jatuh kepada hukum asal, itu haram. Nah, ini haram di sini bukan haram secara zat, Pak. Jadi kalau bicara makanan yang haram, ada haram secara zat, Pak, ada haram secara makna. Haram secara zat itu kayak babi, itu haramnya secara zat. Darah yang mengalir haram secara zat. Sembelihan karena bukan karena Allah haram secara zat. Nah itu, Pak. Bangkai haram secara zat. Kalau ini haramnya haram secara maknawi. Bisa jadi sesuatu yang dimakan itu secara zatnya halal, tetapi mendapatkannya dengan cara yang haram gitu. Berasnya itu halal yang dibeli itu, tapi uang untuk membeli berasnya itu hasil korupsi. Nah itu, maka berubah itu berasnya itu jadi haram. Bajunya itu halal untuk dipakai gitu, bukan dari sutra gitu, bukan ya, baju dari biasa dari katun gitu, Pak. Kan sutra itu kan tidak boleh dipakai oleh laki-laki kecuali satu kalau dia gatal-gatal gitu, dalam rangka mengobati itu, Pak ya. Nah, pakaian yang dia pakai biasalah, baheula mah geuning titoron, cenah kain titoron. Aya bahannya itu bahan brokat, cenah. Aya bahannya itu bahan katun. Pokoknya kain-kain yang boleh untuk dikenakan. Tetapi uang untuk membeli kainnya, nah itu
didapat dengan cara yang tidak benar. Nah, maka kain itu menjadi batil. Nah, di sini Allah menggunakan kata makan, la ta'kulu, janganlah kalian makan. Itu maknanya bukan hanya sebatas makan, Pak. Janganlah kalian pakai gitu, kalau dikaitkan dengan pakaian. Janganlah kalian gunakan gitu. Mungkin kalau berkaitan dengan apa gunakan? Kendaraan mungkin, Pak. Nah, lalu kenapa kok di sini yang digunakan itu kata makan? Janganlah kalian makan. Karena dari sekian aktivitas manusia, dari mulai memakai, menggunakan, memakan, itu yang paling mendasar adalah aktivitas makan, Pak. Jadi jika kasarna maki jel orang itu lebih baik tata ranjang, Pak. Tahu tata ranjang? Itu pakai baju daripada tidak makan gitu, Pak. Jadi lebih mendasar kebutuhan orang terhadap makan ketimbang terhadap baju gitu. Lebih mendasar kebutuhan orang terhadap makan ketimbang kepada rumah. Lebih mendasar kebutuhan orang terhadap makan ketimbang terhadap kendaraan itu. Nah, makanya Allah menggunakan kata makan, janganlah kalian memakan. Itu sebetulnya makna yang lebih rendahnya banyak. Janganlah kalian memakai, janganlah kalian menggunakan. Makanya di sini nih, setelah Allah melarang makan, kalimat berikutnya itu amwal, harta gitu, Pak. Enggak menyebutkan janganlah kalian memakan nasi, enggak begitu. Janganlah kalian memakan ikan, enggak begitu. Tapi yang Allah sebut itu amwal, harta kalian. Berarti kan di situ kalau bicara harta di situ ada mobil, ada motor, ada rumah gitu, Pak. Di samping makanan dan juga minuman itu. Janganlah kalian itu memakan harta kalian, janganlah kalian menggunakan harta kalian, janganlah kalian memakai harta kalian bainakum, di antara kalian. Ini di antara kalian di sini luas artinya nih. Bisa jadi antara adik dengan kakak, antara menantu dengan mertua, antara anak dengan orang tua, antara tetangga dengan tetangga, antara penguasa dengan rakyat, antara atasan dengan bawahan. Luas lah, Pak. Yang penting kalian itu jangan memakan harta di antara kalian itu bil batil, dengan cara yang batil. Illa, kecuali nih, istisna ini. Illa itu harful istisna, Pak. Huruf yang berfungsi untuk mengecualikan. Antakuna, ada tijaratan, sebuah tijaroh. Tijaroh itu apa? Perdagangan, Pak. Perniagaan, aktivitas jual beli. Antarodin, yang didasari suka sama suka, ridho sama ridho, rela sama rela, minkum, di antara kalian. Tentu nih yang namanya tijaroh, jual beli, ada jual beli secara hakiki ya, yang kita kenal belakangan ini atau hari ini. Mungkin jual beli di warung, jual beli di pasar, itu secara hakiki, bahkan secara lahir. Sekarang kan menjamur jual beli online gitu, Pak. Serba online namanya Pak Puadi. Oh, Pak Puadi mah tahu betul. Termasuk yang namanya jual beli itu maknanya luas, Pak.
Jual beli itu luas. Seorang guru dengan muridnya itu jual beli ilmu, jual beli jasa. Makanya seorang murid harus ridho, seorang guru harus ridho. Jadi jual beli, ada jual beli itu yang sifatnya fisik, materi, ada jual beli itu yang sifatnya jasa. Karena kan yang namanya jual beli tidak mesti barangnya nampak, tidak mesti barangnya kelihatan. Malah barangkali yang namanya pegawai itu ya, pegawai kantoran, guru, dosen, termasuk para pejabat itu kan bukan jual beli barang, Pak. Tapi kan kebanyakan jual belinya itu jasa lah, jual beli kemampuan, jual beli keahlian kan gitu. Bahkan jual beli seperti itu putaran transaksinya lebih besar ketimbang jual beli ayeuna sabaraha nog sakilo gitu. Itu kan 30.000. Beda apa dengan jual beli yang menggunakan jasa, itu kan bisa jadi transaksinya miliaran itu, Pak. Walaupun tidak kelihatan itu. Nah, apapun itu namanya jual beli, Pak. Karena kan kita ini sedang berniaga, Pak. Di dunia ini kita sedang berdagang. Semuanya jual beli itu, semua jual beli itu harus didasari dengan jual beli kita dengan Allah itu. Kita ulang nih, Pak. Semua jual beli yang kita lakukan itu harus dibangun dengan jual beli kita dengan Allah. Kalau orang itu membangun transaksi jual belinya, perdagangan perniagaannya dibangun di atas landasan jual beli dengan Allah, maka jual beli dengan manusianya akan benar gitu, Pak. Akan benar. Karena didasari dengan jual beli dengan Allah. Seorang ustadz menyampaikan ilmunya didasari dengan jual beli dengan Allah, maka ilmu yang disampaikannya akan benar. Seorang penguasa, dia memimpin rakyatnya didasari dengan jual beli dengan Allah, maka ketika memimpin rakyatnya akan benar. Seorang pedagang di pasar, dia jual belinya didasari dengan jual beli dengan Allah, maka dagangnya akan jujur itu. Nah, yang pada akhirnya itu akan melahirkan yang namanya antarodin, suka sama suka, rela sama rela, puas sama puas itu, Pak. Senang sama senang. Dan ini termasuk rukun jual beli, Pak. Jadi antarodin itu rukun dalam jual beli. Kalau tidak antarodin, katakanlah pembelinya itu kecewa, dongkol, nyesel, berarti si penjualnya itu memakan harta dengan cara yang batil gitu, Pak. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan begini, perkataan dalam jual beli itu menjadi sebuah rukun jual beli. Matak baheula mah baheula geuning lamun balanja gitu, Pak. Katampi artosna cenah nyanggakeun barangna, nuhunnya gitu. Jazakumullah gitu. Baheula gitu. Ayeuna mah paling dina setruk, Pak. Terima kasih sudah berkunjung ke toko kami, nah gitu kan. Bahkan jual beli seperti begitu mungkin di samping efektif efisien itu, Pak. Kan barang-barangnya di display, Pak, di display. Harganya juga di display. Mangga wantun galeh, gitu, wantun tong geuleuh gitu. Pilihan we ku nyalira sok barang bade nu mana gitu.
Jadi potensi untuk nyumputkeun anak sedikit Pak. Nyumputkeun teh jadi menyembunyikan cacat barangnya sedikit. Pedagangnya itu paling yang menyembunyikannya itu si produser paling. Jadi memalsukan komposisi lah mungkin. Jadi kalau ditulisan umpamanya komposisi makanan ini teh A, B, C, D gitu, dengan kualitas apa gitu. Tapi ternyata dalam prakteknya bahan yang digunakan untuk bikin makanan itu bukan seperti itu. Nah paling di situ produsen. Tapi kalau si penjualnya kan geus dipajang di display Pak di rak. Nih ini makanan ini yang dipakai katakanlah kecantikan atau apa. Sehingga si konsumen itu kan bisa melihat, bisa membaca, memilih gitu Pak. Harganya pun sudah tertera di situ. Lalu di setruknya itu nanti terima kasih. Itu dalam rangka untuk mencapai antarodin itu. Tapi kalau dagangnya model lama, model tradisional, bisa disumputkeun itu Pak. Bisa disumputkeun kan ki ayeuna lamun ternyata ada makanan yang busuk atau yang apa ya? Iya yang busuk. Ada orang beli umpamanya satu lusin, satu kardus. Mangpong meulina loba asupkeun tengah-tengah cenah moal kepanggihan ieu cenah gitu. Ada orang beli jeruk 5 kilo teu asupkeun anu burukna 2 cenah gitu. Rugi lamun teu diasupkeun. Nah itu kan tidak akan mencapai yang namanya antarodin, rela sama rela tidak akan tercapai karena di situ ada penipuan gitu. Orang itu kan kalau ditipu tidak rela Pak. Nah yang tadi yang penipuannya itu yang menimbulkan tidak melahirkan antarodin itu. Nah dilarang hal-hal seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya nih, larangan yang kedua, wala dan janganlah taktulu kalian membunuh anfusakum, diri kalian. Kenapa kok setelah larangan memakan harta yang haram muncul larangan membunuh diri? Nah, ini yang dimaksud dengan membunuh diri itu Pak. Satu, ya memang betul-betul yang namanya bunuh diri dilarang gitu Pak. Dosa besar itu. Dosa besar. Dikatakan tuh dalam sebuah hadis, kalau orang itu bunuh diri dengan racun, dengan meminum racun, maka kelak di yaumul akhir di neraka itu dia akan disiksa dalam kondisi selalu meminum racun Pak. Kalau orang itu bunuh diri karena menggantung diri, maka di neraka dia akan disiksa dalam kondisi menggantung diri. Itu bunuh diri secara hakiki, maknanya seperti itu. Ada bunuh diri di sini, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian di sini, adalah seseorang itu membunuh orang lain Pak. Jadi ketika seseorang membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan Pak, hakikatnya dia sudah membunuh dirinya sendiri. Sekali lagi, hakikatnya dia membunuh dirinya sendiri ketika membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Alasan yang dibenarkan itu satu, umpamanya kalau yang seseorang itu membunuh dengan sengaja dengan alat yang mematikan. Kalau ada hukum Islam boleh kan dikisos gitu. Yang kedua, kalau ada orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada hukum Islam orang itu boleh dibunuh itu. Kalau ada hukum Islam itu. Yang ketiga, kalau ada orang murtad Pak, keluar dari Islam,
Itu bisa dipanggil, itu diberi peringatan, diberi waktu 3 hari. Kalau dia tidak bertaubat boleh dibunuh kalau ada hukum Islam. Tapi tentu bukan sembarang orang membunuh, harus melalui pengadilan. Atau orang yang lari dari medan perang, nah itu watawalla yaumazah gitu. Itu tentu kalau ada hukum Islam. Nah, kenapa kok muncul larangan membunuh setelah larangan memakan makanan yang haram? Karena begini, Pak. Terjadinya pembunuhan itu diawali dengan makanan dulu. Kan orang membunuh itu dengan energi, dengan kekuatan. Ketika yang dimakan itu makanan yang haram, maka energi yang dihasilkannya pun adalah energi yang negatif, betul. Energi yang buruk, energi anu cenderung untuk pasea, untuk bertengkar, untuk saling membunuh, saling merampas, kan begitu. Makanya coba lihat aja, Pak, lihat di dunia yang namanya preman itu, Pak. Kenapa mereka seetik bacok, seetik kadek gitu. Seetik tusuk, karena energi yang makanan yang dimakan itu adalah makanan yang haram, yang menghasilkan energi yang negatif itu. Jadi Allah itu sangat luar biasa, maha bijaksananya itu. Jangan memakan makanan yang haram dulu, karena kedepannya itu akan mengakibatkan pertumpahan darah itu. Akan mengakibatkan pertumpahan darah. Nah, ini kan mestinya nih untuk merealisasikan ayat ini. Nah, itu kan orang harus tadi dibangun keilmuannya, Pak. Keilmuan agamanya nanti akan memunculkan keimanan yang bagus. Keimanan yang bagus akan memunculkan akhlak yang bagus, sehingga dia akan memakan makanan yang halalan thayyibah dan akan saling menjaga satu sama lain, tidak akan saling menyakiti, tidak akan saling membunuh. Jadi prosesnya panjang, tahapan yang harus dilalui panjang, dan itu harus dilakukan oleh seluruh lini masyarakat, terutama oleh para penguasa. Bagaimana supaya rakyatnya itu hidup dengan rukun, tentram, damai, alalakur, kan gitu, Pak. Berarti makanannya harus halalan thayyibah. Bagaimana supaya masyarakatnya itu makanannya halalan thayyibah? Faktor apa saja yang harus dipenuhi? Nah, itu kan harus diperhatikan. Kita lanjutkan nih. Maaf ya. Jadi Islam itu sifatnya itu apa ya? Preventif itu, Pak. Jadi preventif, kuratif. Jadi sifatnya itu bukan memperluas penjara Islam itu, tapi bagaimana untuk menghentikan yang namanya keburukan-keburukan, bagaimana menghentikan yang namanya pertengkaran, pembunuhan. Jadi lain penjara yang diperluas, tapi keilmuan dan keimanannya yang dibangun itu. Karena membangun manusia itu lebih sulit, Pak, ketimbang membangun istana. Membangun manusia itu lebih sulit ketimbang membangun rel kereta gitu. Lebih berat, Pak, membangun manusia itu. Kita lanjutkan nih. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana keadaannya itu bikum terhadap kalian rahima, gitu, maha penyayang. Nah, bagaimana bentuk kemaha penyayangan Allah itu? Satu, manusia itu biar pada beriman, yang pada akhirnya tidak akan memakan harta yang haram, yang pada akhirnya tidak akan terjadi saling membunuh. Allah utus tuh para nabi, para rasul.
Allah turunkan kitab suci yang dari Nabi Rasul kitab suci itu manusia akan punya ilmu yang kemudian keilmuannya akan melahirkan keimanan. Itu bentuk kemaharahman rahimnya Allah itu. Kita pun sama Pak, orang tua kepada anak harus begitu. Bangun keilmuan mereka, termasuk khususnya ilmu agama, biar tadi beriman, soleh, dengan soleh memakan harta yang halal, lalu dengan sesama itu menjadi baik. Seorang penguasa kepada rakyatnya begitu. Bentuk kemaharahman rahim kerahman rahiman penguasa itu begitu. Bagaimana supaya rakyatnya berilmu, beriman, saleh, balaghir, lalu tidak saling bohongi, tidak saling tipu. Mereka memakan harta sesama dengan cara yang baik, yang pada akhirnya tidak terjadi perang, tidak terjadi pembunuhan. Jadi yang disebut rahim itu jangan rahim diartikan seperti kita, saking nyaahna gitunya orang tua kepada anak, anakna berbuat salah diantep dan nyaah, itu namanya menjerumuskan itu. Satu ayat lagi nih, waman dan barang siapa yaf'al berbuat dalika demikian. Ini dalika itu ismul isyarah Pak, kata tunjuk. Barang siapa yang berbuat demikian seperti itu gitu. Berbuat demikiannya apa? Satu, memakan harta di antara manusia dengan cara yang batil. Yang kedua, membunuh diri atau saling membunuh. Nah, yang melakukan semua itu udwanan wadulman. Udwanan dengan cara permusuhan, dengan cara melampaui batas, wadulman dan dengan cara yang zalim. Ini sebetulnya nih Pak, sebetulnya kata udwan dan dulman ini rahmat nih, kasih sayang dari Allah. Kenapa? Karena terkadang dalam kehidupan bermasyarakat mungkin saja orang itu pernah memakan harta orang lain dengan cara yang batil, tapi teka rasa Pak, teka rasa. Meureun pernah ngadahar harta tetangga teka rasa. Mungkin pernah memakan harta majikan tidak sadar gitu Pak. Makanya ada kata-kata udwan, dulman. Itu dalam rangka apa? Menunjukkan kemaharahman rahimnya Allah. Jadi kalau orang itu memakan harta orang lain tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari, itu dimaafkan oleh Allah. Beda dengan orang yang memakan harta orang lain dengan tidak sadar. Termasuk kan dalam Islam itu kalau orang membunuh dengan tidak sengaja dan dengan alat yang tidak mematikan, hukumannya kan enggak dikisos Pak. Umpamanya kita lagi jalan nih, tiba-tiba uang kita 500 juta jatuh ke kepala orang yang bersangkutan meninggal, kan teu haja Pak. Kan tidak ada orang yang ingin duitnya 500 juta jatuh. Jatuhnya itu ke kepala, karena orang yang bersangkutan meninggal. Berarti kan itu membunuhnya bukan dengan alat yang mematikan, bukan sengaja juga. Itu hukumannya enggak kisos itu. Dalam Islam enggak kisos. Sekalipun yang bersangkutan atau orang tadi meninggal dunia. Nah, makanya kata udwanan wa dulman itu rahmat dari Allah. Seperti dalam ayat sebelumnya kan tuh. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dulman, nah itu Pak.
Jadi orang yang diancam dengan siksa api neraka itu yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zolim. Kalau orang memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf, ini harus dijelaskan ulang ya. Tempo hari pernah kita jelaskan lah. Pokoknya dengan cara yang ma'ruf itu dengan cara yang baik, itu tidak diancam dengan siksa api neraka. Nah, jadi di sini pun tadi, jadi barang siapa yang berbuat tadi, Pak, memakan harta orang lain dengan cara yang zolim atau membunuh orang lain dengan cara yang zolim. Nah, ada kita membunuh dengan cara yang adil ya. Tadi dengan yang adil itu, kalau orang yang berzina muhson itu kan hukumannya dirajam, itu membunuh dengan adil itu, Pak. Kalau orang yang membunuh dengan sengaja dengan alat yang mematikan dikisos, itu sama, dikisos itu kan membunuh itu, tapi dengan cara yang adil itu, sebabnya jelas syar'i itu, Pak. Kan kebalikan dari dulman itu adil. Nah, orang yang memakan harta dengan cara yang zalim, membunuh diri, membunuh orang lain dengan cara yang zalim, maka nanti maka saupa nanti nuslihi ini kami itu, Pak, kami akan masukkan dia naro ke dalam neraka. Wakana, dan keadaan dalika yang demikian itu Allahi bagi Allah yasiro, sangat jelas, Pak. Sangat mudah bagi Allah itu. Nah, ini seperti saudara-saudara kita kan yang ada di Palestina sekarang itu kan dibantai, disiksa, dibunuh. Alasannya cuma satu itu, Pak. Karena mereka mengakui Allah sebagai Rob saja itu. Sehingga orang-orang Yahudi Israel mau merampas negeri mereka itu, merampas kehormatan mereka, mengambil nyawa mereka. Nah, itu dengan dulman itu, Pak, dengan dulman. Yang tentu inilah tugas kita semua untuk membantu mereka, mendoakan mereka. Ya minimal doa, Pak, doa melalui kunut nazilah itu. Dulu kita mengawali kalau tidak salah itu mulai tanggal 6 itu. Tanggal 6 Oktober. Ya kita lihat saja nanti sampai tanggal berapa, Pak. Mudah-mudahan saja segera berakhir itu musibah yang menimpa saudara-saudara kita itu. Nah, itu ada sebuah pembunuhan dengan cara yang zalim yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap saudara-saudara kita itu. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.